Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru pertama kali melihat mukaku di YouTube, halo, aku Sincera. Nah, di video kali ini aku akan mengulas nih salah satu film yang baru aja aku tonton minggu lalu di bioskop, yaitu Weapons. Disclaimer dulu ya sebelum kita ke videonya. Apapun yang nanti akan aku ucapkan di sini adalah menurutku sebagai orang awam yang kebetulan nonton film ini ya. I'm not a movie critics expert whatsoever. So ya itu diperjelas dulu. Dan juga kenapa aku pengen ngulas film ini, karena sebenarnya sih aku bisa bilang film ini okay, it's a good movie. Cuman beberapa hal yang aku tuh masih bingung tentang film ini, ending film ini. So mungkin dari kalian yang udah nonton filmnya, udah nonton film Weapons dan tahu nih, oh sebenarnya yang kamu bingungkan tuh kayak gini, please leave a comment down below. Kita bisa diskusi, kalian bisa nerangin juga, dan aku bisa, ternyata gitu. So yeah, without any further ado, let's just dive into the video, shall we? Sinopsis dari film Weapons ini adalah ada sebuah kota kecil yang bernama Maybrook itu digemparkan dengan adanya insiden hilangnya 17 orang siswa serentak di tengah malam, dan hanya menyisakan satu orang siswa yang selamat alias nggak hilang, dan juga satu orang guru kelas tersebut. Tentunya masyarakat pasti bertanya-tanya ya, kok bisa ada 17 anak-anak tuh hilang serentak di tengah malam. Jadi satu malam yang bersamaan tuh 17 siswa itu hilang. Sebenarnya apa sih maksud dari semua ini? Misteri yang terjadi itu sebenarnya apa? Dan siapa sih dalang dari hilangnya 17 siswa tersebut? Gitu. Aku akan bacakan beberapa pemeran dari film Weapons ini ya. Yang pertama ada Julia Garner, itu kalau nggak salah yang lagi famousnya itu dia main di Fantastic Four, kalau nggak salah jadi Silver Surfer. If I'm not mistaken, aku juga belum nonton sih, cuma nonton trailernya aja. Dia di sini berperan sebagai gurunya, guru yang nggak hilang, itu Justin Gandy namanya. Lalu yang kedua ada Josh Brolin, the infamous Thanos, itu menjadi Archer Graff, salah seorang orang tua murid yang anaknya hilang. Lalu ada Carrie Christopher, itu sebagai Alex Lilly. Ini satu-satunya anak yang gak hilang. Yang keempat ada Alden Ehrenreich. I'm sorry if I pronounce it wrong. Ehrenreich, ya, itu sebagai Paul, polisi. Terus ada Austin Abrams, itu sebagai Anthony. Di sini kayak penjahat kecil lah ya, maling kecil-kecilan gitu. Ada Benedict Wong, temennya Dr. Strange kalau nggak salah, itu sebagai Andrew atau kepala sekolah. Dan yang terakhir ada Amy Madigan sebagai Gladys Lily. Film Weapons 2025 ini disutradarai oleh Zach Cregger. Kalau kalian lihat film Barbarian tahun 2022, ini juga sutradaranya. Aku sih lihat sekilas ya, kayaknya aku cepet-cepetin, but it's a good movie. Dapat kritikan yang bagus juga Barbarian ini. Jadi kalau kalian suka film Weapons, mungkin buat kalian yang belum pernah lihat film Barbarians, bisa lihat film Barbarians. So before we go to the movie, aku mau bahas sedikit tentang storyline-nya, karena memang sedikit berbeda dari film horor lain yang sudah aku pernah tonton sebelumnya. Jadi storyline-nya itu berdasarkan POV alias point of view dari beberapa pemeran yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Kayak point of view dari Justin Gandy, itu gurunya. Point of view dari Archer Graff, itu salah seorang orang tua murid yang anaknya hilang. Dan point of view dari Alex Lilly, atau satu-satunya anak yang selamat. Dan beberapa point of view dari pemeran lainnya gitu. Tapi sebenarnya sih cara menceritakan film dengan cara point of view itu gak hal yang baru ya. Kalau kalian pernah lihat film Vantage Point, ini sepengetahuanku aja ya, Vantage Point itu political action kalau nggak salah, menceritakan tentang percobaan pembunuhan Presiden Amerika di Spanyol kalau nggak salah ya, jadi kayak ditembak atau dibom gitu, aku lupa. Itu di tahun 2008, juga menggunakan cara seperti ini ya, point of view dari masing-masing karakter yang terlibat langsung dari peristiwa tersebut gitu. Jadi nggak asing, cuman
sedikit unik sih, karena kalau film horor sih kayaknya aku baru pernah ngelihat cara seperti ini tuh di film Weapons ini. Again, eh apa kayak katalogku dalam nonton film tuh sedikit ya. Jadi dari film yang aku tonton sedikit itu baru ini yang aku lihat caranya pakai point of view gitu. Nah, film ini bermula dari point of view-nya yang pertama, orang pertama yaitu Justin Gandy. Kita panggil Justin aja ya. Seorang guru baru di sekolah di Maybrook ini yang tiba-tiba suatu hari siswanya itu sebagian besar hilang, cuman menyisakan satu siswa yang bernama Alex. Nah, bisa dibayangin ya, gimana kalutnya, gimana bingungnya seorang guru yang dia tuh nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dia dijadiin spotlight, dan spotlightnya itu bukan spotlight yang positif ya, otomatis nih karena semua siswanya hilang, dia yang menjadi tersangka utama, ya kan? Jadi di point of view-nya Justin ini menceritakan gimana sih galaunya dia, gimana stresnya dia, sampai dia kayak mau dimarahin nih, dimarah-marahin sama orang tua murid, diinterogasi sama polisi bolak-balik, polisi, FBI semuanya, sampai dia itu kayak stres, terus beli alkohol dan sebagainya, gimana dia paranoid karena takut ada orang yang mau masuk ke rumahnya, kayak gitu-gitulah. Dan yang bikin dia tambah stres lagi, dia tuh sebenarnya pengen ikut kayak menyelidiki sebenarnya itu ada apa sih, kok muridku tuh bisa hilang semua gitu loh, dengan cara ngomong ke Alex. Cuman yang pertama si Andrew Benedict Wong ini, Andrew ini kepala sekolahnya, dia nggak nyaranin hal itu karena again too much bad spotlight di Justin ini. Jadi karena nggak boleh, dia akhirnya tuh diam-diam ke rumahnya si Alex. Jadi buntutin Alex itu dari dia naik bus sekolah sampai ke rumahnya, dia buntutin nih. Dan waktu sampai di depan rumahnya, it's a weird vibe gitu loh. Semua jendelanya tuh ditutupi sama kertas koran, ditempelin kertas koran dari depan sampai halaman belakang. Akhirnya si Justin ini kan nyelinap nih sampai halaman belakang, semua ditutupin koran. Pokoknya it's really weird and creepy vibe gitu loh. Dan karena si Justin gak bisa ngomong sama si Alex, sebenarnya sih bisa, cuman Alexnya nggak mau langsung ngusir si Justin. Dia ngomong nih sama kepala sekolahnya alias si Andrew, tolong dong ini diselidiki, kok ada rumah seaneh ini. Jadi waktu dia ngintip nih, si Justin ngintip di lubang pintu tuh, ada dua orang tuanya Alex tuh cuma duduk diem aja sambil kayak tatapan kosong gitu loh. It's a weird vibe ya kan, dan rumahnya tuh berantakan banget. Makanya si Justin ini minta tolong ke kepala sekolah untuk tolong dong ini di wellness check ya, istilahnya wellness check dong, ini anak kenapa gitu. Nah, itu kira-kira satu point of view yang digambarkan di film ini. Pertama si Justin. Untuk point of view berikutnya aku nggak hafal sih, aku rada lupa antara point of view kedua siapa, point of view ketiga siapa. Kalau nggak salah sih yang kedua itu Paul, polisi, dan yang ketiga itu si Anthony atau si penjahat kecil-kecilan yang kambuhan gitulah, drug addict juga. Anyway, aku nggak akan bahas satu persatu. Yang akan aku bahas point of view berikutnya adalah milik Archer Craft, itu salah satu orang tua murid yang anaknya hilang. Nah, di point of view Archer Craft ini, pertama dia sangat mencurigai si Justin Gandy, of course ya, the teacher. Jadi waktu dia ketemu, kan ada kayak bukan konferensi pers, mungkin sebagai kayak konferensi pers gitu, gathering lah untuk saling menguatkan bagi orang tua yang anak-anaknya hilang. Karena penyelidikan itu kan sudah berlangsung kalau nggak salah selama sebulan lebih ya. Ingat nih, penyelidikan berlangsung selama sebulan lebih dan tidak menghasilkan apa-apa. Sampai sekolah itu pun diliburkan sebulan lebih agar polisi itu bisa fokus menyelidiki kasus ini. Cuman belum ditemukan titik terang ya kan. Nah, setelah sebulan itu, sekolah mengadakan kayak gathering nih, yang aku bilang tadi ya, gathering untuk saling menguatkan lah para parents ini untuk ya bersabar, untuk selalu berdoa gitu-gitu. Tapi si Justin Gandy ini kan ada di situ. Orang tua ini
para orang tua ini termasuk Archer Graff ini, mereka nggak peduli sama ucapan kepala sekolah ataupun FBI atau apa. Mereka cuma mau si Justin Gandy ini untuk ngomong, katakan sebenarnya anak kita tuh di mana. Pokoknya didesak-desak terus, dan ya mau gimana, karena Justin Gandy juga selama penyelidikan dia sangat kooperatif dan juga terbukti bahwa bukan dia yang nyulik tuh anak gitu loh, walaupun dia punya track record yang jelek, tapi bukan dia pelakunya gitu. Nah, si Archer Graff ini kayak nggak terima, dia bahkan menyelidiki masa lalu si Justin ini. Tahu nggak sih, Justin ini tuh dulu sempat dikeluarkan dari sekolahnya yang lalu karena kasus apa gitu. Jadi sampai menyelidiki segitunya. Dan si Archer ini juga dia selalu nih kayak ngeliatin CCTV nih, anaknya hilang ini kemana gitu loh. Karena langsung lari aja di tengah kegelapan dan hilang. Gitu kan, saking bingungnya seperti itu. Lalu dia punya ide nih untuk melihat CCTV anak lain. Jadi dia datengin nih ke rumah para orang tua itu kan, untuk melihat CCTV-nya, dan dia menemukan satu kayak kesamaan gitu loh. Lari dengan posisi yang sama, dan jadi dia punya map gede gitu. Setelah mapnya tuh diarahin di titik mana si anak itu lari, mereka tuh menuju satu titik tertentu yang si Archer sendiri sih belum tahu ini titiknya tuh sebenarnya ada apa gitu kan. Nah, waktu dia mau pergi nih ke rumah orang tua yang lain, tiba-tiba tuh dia ngelihat si Justin dan memutuskan untuk membuntuti si Justin ini. Dia kayak ke pom bensin gitulah, minimarket sama pom bensin gitu. Setelah membuntuti si Justin itu, dia langsung nyamperin si Justin dan tanya lagi. Archer nih tanya lagi, please give me an answer, where's my kids? Di mana anak-anak itu? Dan si Justin sih again, karena dia emang gak ngelakuin apa-apa, dia tuh kayak ya I don't know, please stay away from me gitu kan, jangan dekat-dekat, aku gak mau, aku sudah kasih semua statementku ke polisi dan aku emang gak tahu itu anak di mana. Waktu si Justin sama si Archer Graff ini, Archer tuh lagi kayak berdebat gitu, tiba-tiba dari jauh sana itu si Justin ngeliat ada Andrew, si kepala sekolah tuh yang lagi lari. Tapi larinya tuh posisinya sama kayak anak-anak waktu hilang itu, posisinya gini. Dan matanya tuh kayak melotot, kayak mau lepas, dan ada darah di mukanya gitu. Si Andrew tuh lari, Justin kan lihat dari jauh ya. Wow, Andrew? Gitu kan. Kayak bingung gitu, dan tiba-tiba Andrew itu kayak langsung menyerang si Justin gitu loh. Menyerang membabi buta. Sampai ditolongin Archer tuh nggak bisa ya kan, Archernya malah terluka. Jadi Justin tuh langsung naik mobil nih kan, dia lagi isi bensin ya, isi gasoline gitu, langsung naik mobil, dan si Andrew-nya tuh terus ngejar gitu. Si Archer juga akhirnya ngejar si Andrew yang ngejar si Justin, kejar-kejaran. Tapi waktu di persimpangan perjalanan, si Andrew ini tertabrak mobil gitu. Dan pastinya meninggal ya, karena ditabraknya dalam kondisi yang beneran cepat gitu. Nah, itu tadi point of view dari Justin dan juga Archer. Yang point of view yang berikutnya yang akan aku bahas yaitu point of view dari si Alex, alias satu-satunya anak yang selamat dari insiden hilangnya teman-temannya gitu. Alex Lily. Si Alex ini sebenarnya sih anak yang biasa-biasa aja sih ya, kayak standar, dia sekolah, pulang dijemput papanya, dan he has a really happy family. Suatu hari orang tuanya tuh bilang, ayah ibunya tuh bilang bahwa akan ada bibi dari ibunya yang mau menginap di rumah si Alex ini karena bibinya lagi sakit ya, dan bibinya itu namanya Gladys Lily. Dari awal kedatangan si Gladys sih sebenarnya si Alex itu sudah kayak nggak suka ya. Mungkin karena dia masih kecil, masih anak-anak kan, ngelihat orang tua yang lagi sakit-sakitan, mukanya juga udah keriput lah ya orang. Ya gimana sih kalau namanya udah sepuh sakit-sakitan kan, mungkin anak kecil takut lihat mukanya. Cuman gak hanya itu, kelakuannya Gladys tuh juga aneh. Dan suatu ketika waktu si Alex ini pulang sekolah, biasanya dijemput papanya. Ini papanya nggak jemput. Terus alhasil si Alex ini harus pulang dengan jalan kaki.
Setelah jalan kaki jauh, dia sampai ke rumah, dia ngelihat nih, dia masuk rumah, dia lihat kedua orang tuanya, papa mamanya, itu duduk di ruang makan dengan tatapan mata yang kosong. Waktu dipanggil-panggil, Dad, Mom, gak ada yang nyaut sama sekali, dia cuma duduk gini, tatapannya kosong keduanya. Lalu, tiba-tiba muncul nih, Aunt Gladys, si Tante Gladys ini, keluar dari dapur. Dia nyuruh si Alex duduk, ayo makan, gitu kan. Terus Alex tanya, what's happened to my mom and dad, gitu loh. Papa mamaku kenapa kok kayak gitu? Terus si Aunt Gladysnya ini, Tante Gladysnya jawab, oh gak apa-apa, papa mamamu cuma lagi gak sehat aja. Mereka cuma butuh istirahat, gitu kan. Dan waktu si Alex ini duduk di meja makan, si Tante Gladys itu bilang, Alex, tolong rahasiakan keberadaanku dari semua orang yang ada. Pokoknya jangan pernah bilang aku ada di sini ke siapapun. Kalau kamu memberitahu, susah amat. Kalau kamu ngomong tentang keberadaanku sama orang lain, aku nggak bisa menjamin keselamatan kedua orang tuamu, gitu. Si Alex kan tentunya kayak bingung dan rada takut juga ya. What the hell are we talking about? Nggak ngomong gitu pokoknya. Hah, maksudnya gimana nih? Kalau kamu nggak percaya, jadi si Aunt Gladys ini ngambil stick apa sih? Ranting kayu yang ada durinya. Terus dia menancapkan jempolnya itu di duri, terus kayak dilapisin gitulah. Jadi diolesin gini, darahnya diolesin ke ranting. Habis itu rantingnya dipatahin. Dan waktu rantingnya dipatahin, tiba-tiba kedua orang tua si Alex ini ngambil garpu yang ada di depan mereka dan menancap-nancapkannya di wajah mereka, but expressionless, nggak ada ekspresinya, cuma. Nah si Alex kan kaget dan takut dan dia megangin papanya waktu itu, Dad stop, Dad please stop, tapi nggak bisa berhenti, tetap aja gitu. Dan Aunt Gladysnya bilang lagi, ini akibatnya kalau kamu mau ngelawan aku. Nah sejak saat itulah makanya si Alex tuh jadi pendiam dan penakut, karena setiap hari dia harus ketemu nih sosok monster ya. Sudah ketahuan ya, monsternya adalah Gladys Lily ini yang ada di rumahnya menyekap orang tuanya. Jadi orang tuanya tiap dia pulang sekolah ya cuman diem aja gitu. Dan Alex yang harus menyuapi mereka. Mereka bisa makan tapi makannya disuapin kayak orang linglung gitu lah. Setiap hari Alex tuh ngalamin kayak gitu. Nah di suatu hari si Alex ini kayak kayak memergoki si Gladys, bibinya, itu tuh lagi batuk-batuk parah. Dan Alex tuh datang kan ke kamarnya. Kenapa? Ditanyakan kenapa. Terus si Gladys ini bilang, aku lagi sakit. Kalau kamu mau aku sembuh, kalau misalnya aku sembuh, aku akan pergi dari rumah ini. Tapi kamu harus tolong aku, gitu. Terus Alexnya, jadi kalau kamu sembuh, kamu akan pergi dari rumah ini. Iya, Gladys bilang gitu. Aku harus tolong apa? Terus ya, si Gladysnya bilang, ambil satu barang aja dari semua temanmu di sekolah dan bawa pulang. Gitu. Nah kalau jadi Alex pastinya takut, cemas juga, cuman mau gimana lagi, ayah ibunya disandra, papa mamanya disandra, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Si Gladys ini monster, penyihir entah atau apalah, pokoknya suatu hal yang nggak bisa dilawan dengan science probably, ya kan. Jadi akhirnya waktu di pagi hari waktu dia sekolah, dia nyuri label nama dari setiap temennya, jadi diambilin gitu. Waktu dia ngambilin sebenarnya dia kepergok sama si Justin alias gurunya ini. Waktu ditanya, kenapa Alex, kenapa kamu kok beberapa hari belakangan ini kok jadi pendiam banget, kalau misalnya ada apa-apa cerita aja sama aku, sama gurumu gitu kan. Cuman Alex cuman bilang no nothing, aku cuman mau pulang aja. Dan setelah dia pulang, dia kasih nih tadi label nama yang sudah dia curi ke Gladys. Dan malamnya Gladys itu melakukan ritual di mana dia nyediain baskom gitu dan nyobek kertas label nama, dijadiin satu dan ada diludahin juga, it's a bit gross, pokoknya ritual gitu. Dan tepat di jam 2:17 dini hari itu mulai tuh anak-anak yang tadi label namanya sudah disobek-sobek itu datang semua ke rumah si Alex atau rumah si Gladys ya saat ini. Datang.
Dan waktu itu Alex ngeliatnya mau gimana lagi ya kan, kaget loh kenapa teman-temanku di sini semua, tapi mau gimana lagi, nggak ada yang bisa dia perbuat gitu. Oh ya, tadi aku ini lupa bahas. Jadi waktu point of view-nya Archer, orang tua murid itu, dia sempat mimpi ketemu Matthew. Matthew itu anaknya yang hilang. Ketemu Matthew, dikejar ke hutan, tapi akhirnya Matthew itu balik lagi ke rumahnya Archer, balik ke rumahnya sendiri. Cuman saat Archer mau masuk ke rumahnya sendiri, ngejar si Matthew ini, dia tiba-tiba lihat di atas itu, ini scene yang menurutku paling epic sih, aku paling suka scene ini. Jadi lihat ke atas, dan di atas tuh tiba-tiba ada senjata gitu, senjata gede, dan di senjata itu tuh ada angkanya itu 217. Itu tuh waktu dimana semua anak itu menghilang. Nah, gitu. Tadi aku lupa bilang sih. Kenapa aku bilang sekarang? Karena ini nanti merupakan salah satu scene yang aku cukup suka dan aku cukup bingung juga dengan scene ini gitu. Tapi kita bahas nanti ya. Back to Alex POV. Sampai mana tadi? Oh ya, setelah teman-temannya semua hilang itu. Jadi selama teman-temannya hilang, Alex inilah yang ngerawat mereka. Jadi Alex itu sudah ngerawat kedua orang tuanya, papa mamanya, ditambah 17 teman-temannya. Jadi setiap hari dia beli makanan kaleng gitu, sup kacang kalau nggak salah, dibawa pulang dan disuapin aja tuh satu persatu temennya dan papa mamanya. Ya gitu aja tiap hari. Nah, setelah dari beberapa POV tadi akhirnya di merge jadi satu, Justin dan Archer itu jadi satu di rumah sakit setelah kejadian kecelakaannya si Andrew atau kepala sekolahnya, ya kan. Lalu si Archer ini kan sudah yakin bahwa bukan Justin pelakunya. Dia kemudian menunjukkan map nih, peta yang udah dia bikin tadi. Dia bilang sama Justin, dia terangkan, anakku dan anak yang lain itu pergi menuju satu titik tertentu, aku sudah menyelidikinya. Tapi di titik ini tuh aku nggak tahu di sini ada apa. Dan waktu melihat map itu, Justin kaget. Loh, ini rumahnya Alex Lily, gitu kan? Sama-sama kaget, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumahnya Alex Lily. Itu udah malam ya. Waktu mereka pergi, mereka ketuk. Nggak ada yang bukain sih, pintunya buka sendiri kalau nggak salah. Dan tiba-tiba mereka berdua diserang oleh Paul, si polisi, dan Anthony, si penjahat kambuhan lah, penjahat kecil-kecilan itu. Paul melawan Justin, Anthony melawan siapa namanya? Archer. Mereka bergelut-bergelut. Oh ya, tapi sebelum si Archer ini melawan Anthony, si Archer ini pergi ke basement rumahnya Alex. Dan di sana dia menemukan anak-anak itu. Anak-anak itu cuman diem aja sama kayak papa mamanya si Alex. Dia mematung tanpa ekspresi dan udah nggak ngapa-ngapain. Tapi yang bikin gregetnya di sini waktu si Archer ya, waktu si Archer menemukan anak-anak itu, dia kan pastinya mencari anaknya si Matthew. Tiba-tiba dia tuh disergap dan kalungnya tuh diambil sama si Gladys gitu loh. Habis itu siapa Archer, kenapa aku selalu lupa namanya, Archer tuh lari ke atas dan diserang sama Anthony. Mereka berdua berkelahi, bergelut. Paul sama Justin ini tadi berkelahi sendiri. Archer sama Anthony berkelahi. Akhirnya Anthony kalah. Si Paul juga kalah sama Justin karena dibunuh juga. Justin kan dalam posisi yang terdesak ya, dia udah dicekik kayak mau mati sama si Paul. Ditampar-tampar, pokoknya dipanggil-panggil Paul, dia juga gak nyadar. Akhirnya si Justin ngambil pistolnya dari Paul karena dia polisi dan menembakkan Paul. Akhirnya Paul meninggal ya kan. Dikiranya sudah aman nih karena Archer kan udah menang, Justin udah menang ya kan, dan anak-anaknya udah ketemu, dipikir sudah aman. Tapi ingat ya tadi waktu di basement Gladys sempat mengambil kalungnya Archer dan tentunya Archer dijadiin boneka berikutnya gitu. Jadi si Archer ini malah menyerang Justin, aku lupa namanya, menyerang Justin gitu. Mereka bergelut-bergelut dan sementara itu ini nih pahlawannya Alex, dia pergi ke kamar Gladys dan mengambil satu batang ranting yang ditaruh di pohon. Oh ya, ada Gladys itu waktu dia pindah ke rumahnya Alex, dia itu bawa pohon segede pohon bonsai gitu lah ya, tapi warnanya hitam. Nah, di potnya itu ditancepin ranting-rantingnya itu diambil sama Alex, lalu dia dikejar-kejar, otomatis dikejar-kejar sama papa mamanya yang sudah dijadikan bonekanya Gladys itu.
Akhirnya dia sembunyi, dia ambil wignya Gladys selalu pakai wig ya. Dia ambil wignya Gladys, terus dia ambil rambut yang ketinggalan di wigs ya, rambutnya Gladys asli. Lalu rambutnya itu diiketin di ranting. Terus tangannya Alex itu tancepin sendiri ke rantingnya itu durinya, terus dilapisin sama darahnya. Sama persis kayak waktu si Gladys itu menyihir papa mamanya Alex. Jadi he learned from the expert. Dan waktu dipatahkan, tiba-tiba anak-anak kecil yang udah gak sadar itu semuanya mengejar Gladys. Jadi Gladysnya malah lari ketakutan, lari tunggang langgang. Namanya juga udah tua ya kan, larinya juga mau seberapa sih, sekenceng-kencengnya orang tua. Lari lah, nerobosin rumah orang, nerobosin halaman orang. Di sini ada lucu sih, ada komediknya juga. Tapi ya mau gimana, akhirnya Gladys itu ketangkep sama anak-anak itu dan dicabik-cabik sampai Gladysnya meninggal otomatis. Tarik-tarik, digigit-gigit. Waktu Gladys meninggal, si Archer ini langsung sadar gitu. Waktu dia kan posisi lagi bertengkar sama si Justin nih, lagi nyekek Justin. Waktu Gladysnya meninggal, tiba-tiba Archer langsung sadar gitu. Nah, kemudian tentunya sudah ke ending, karena Gladys sudah mati, Archer langsung sadar. Anak-anaknya juga sudah ketemu, cuman kayak anak-anak yang hilang itu, 17 orang itu, terus papa mamanya si Alex, gak bisa langsung sesadar Archer gitu loh. Jadi mereka kayak linglung. Bahkan banyak yang butuh perawatan, banyak yang butuh kayak pemulihan gitu, baru sebulan baru bisa ngomong lagi gitu. Jadi gak langsung pulih kayak si Archer. Nah, itu tadi cerita dari film Weapons 2025. Menurut kamu gimana ceritanya? Kalau dengar aku yang ceritain, bagus gak? I'm not a good storyteller kayaknya ya. Anyway, aku sudah catat nih di sini beberapa hal yang aku sedikit nggak paham. Kayak masih gantung gitu loh di film itu. Yang pertama, nggak diterangin nih. Gladys tuh sebenarnya siapa sih? Gladys Lily tuh sebenarnya siapa sih? Apa emang beneran keluarganya dari si Alex? Jadi bibinya Alex atau gimana? Nggak dijelasin. Terus juga dia itu apa? Ataukah apakah penyihir ataukah apa intel apa gitu loh. Kalau sekarang sih bisa menyimpulkan dari film itu ya Gladys ini kayak penyihir, orang yang punya black magic gitu kan. Tapi pertanyaan kedua, tujuannya apa? Black magicnya si Gladys ini tujuannya apa? Karena setelah dia menculik 17 orang anak itu, anak-anaknya tuh gak diapa-apain gitu loh. Mereka sudah hilang selama sebulan lebih di basement, cuman didiemin aja terus dikasih makan sama si Alex kan cuman kayak gitu. Terus dibuat apa anak-anaknya tuh, dibuat apa? Gak dijelasin juga. Atau mungkin dijelasin akunya yang gak nyampe kali ya. But aku masih bingung di situ. Terus yang ketiga, arti mimpi Archer. Tadi yang aku ketinggalan kan. Aku sudah bilang itu salah satu scenes yang aku suka, dimana di atap rumahnya itu ada senjata gede gitu, senjata api gede, terus ada tulisan 217. Itu artinya apa? Maknanya apa? Pistolnya tuh maknanya apa? Terus angka 217 itu selain itu tuh waktu dimana semua anak-anak itu hilang, maksud lainnya apa? Apa ada maksud lain gak sih angka 217 itu? Nah itu juga menurutku aku belum bisa jawab, belum mudeng gitu ya. Dari beberapa hal itu tadi yang aku belum mudeng. Menurut aku overall film ini bagus sih sebagai tontonan ringan sih. Kalau buat aku tontonan ringan karena banyak hal yang aku nggak mudeng, banyak hal yang nggak bisa terjawab. Kalau aku mikir terlalu jauh, terlalu deep, aku malah tambah bingung. Jadi aku pikirnya ringan-ringan aja. Kayak itulah salah satu yang aku beneran kayak ini apa sih maksudnya, itu tujuannya si Gladys tuh apa gitu loh. Kenapa udah ditahan, didiemin aja, nggak diapa-apain? Apakah anak-anak itu nantinya mau dijadikan pasukan, army kayak si Archer ngomong itu? Tapi pasukan untuk apa? Yang rekrut siapa? Ngerekrutnya caranya kok kayak gitu? Ya kan? Dengan black magic gitu kan? Apa maksudnya apa gitu loh. Itu yang bikin aku gemes sih sebenarnya. Aku memang gak lihat sampai akhir apakah ada post credit scene atau enggak kayak di Marvel gitu. But aku baca-baca sih kayaknya kok nggak ada. Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Jadi aku nggak tahu benernya gimana. Atau mungkin ini sebuah trilogi.
bakalan ada film yang lainnya. Kalau ada film yang lainnya aku tunggu. Cuman kalau ada film yang lainnya, ini tuh ngambang banget. Menurut aku ini ngambang banget. Gitu. But sisi positifnya, illustrationnya bagus, CGI bagus, cerita juga oke. Nah, dari sisi POV gitu kan jarang yang pakai ya, it's okay. Ceritanya good. Terus ada unsur komedinya juga, di akhir tuh ada unsur komedi. Ada lucu-lucunya waktu si Gladys dikejar sama anak-anak itu tuh sebenarnya menurutku lucu. Kenapa lucu ya? Kalian tonton sendiri lah. Konyol menurut aku. Terus dari acting nggak perlu ditanya lagi lah ya, yang main Thanos itu. Chef Kish. Nggak ada yang cringe lah, actingnya di sini nggak ada yang cringe semuanya. Apalagi ya? Kayaknya itu sih. Negatifnya ya mungkin banyak hal yang belum terjawab menurutku, atau mungkin tadi aku nggak nyampe atau gimana, nggak tahu, pokoknya masih bingung lah ya gitu. Well, sebenarnya aku sudah lihat beberapa review dari film ini, banyak yang bilang bagus, horor terbaik di tahun 2025. Cinecrip kayaknya juga bilang kayak gitu, horor gila, horor absurd. Joko Anwar juga bilang kayak gitu. Aku nggak bilang film ini jelek ya. Again, film ini bagus, cuma menurut aku banyak menyimpan tanda tanya buat aku dan suami, yang kan aku nonton bareng suami, banyak yang bingung setelah kita selesai nonton filmnya. Ini kan 2 jam ya. Setelah kita selesai nonton, kita kayak haheho gitu loh, ini maksudnya gimana. Ya bagus sih bagus, cuman ini ya tadi maksudnya gimana, tujuannya apa, masih banyak pertanyaan. Jadi waktu kita makan tuh kita diskusi lagi nih tentang filmnya. Apa mungkin I missed something. Aku juga nggak ke toilet waktu itu, jadi aku full nonton, nggak ngantuk juga. 2 jam nggak ngantuk ya. Great movie, termasuk salah satu great movie nih. 2 jam nonton di bioskop nggak ngantuk. So ya, kira-kira itu video pertamaku tentang review sebuah film, ulasan sebuah film. I hope you enjoy this video, and yeah, see you in my next video. Bye, love you all.